Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua mahasiswa, baik yang berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan dan yang berasal dari Prodi Kewirausahaan. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-7, ya. Harusnya menurut janji saya hari ini diadakan kuis, tapi saya pending dulu karena ada satu topik lagi yang harus kalian selesaikan, kalian tuntaskan sebelum UTS. Oke, pembahasan kita hari ini, kalau kemarin kalian sudah bahas mengenai worksheet, maka kali ini kita akan bahas mengenai sistem pencatatan akuntansi dan internal kontrolnya. Baik, akan saya langsung share screen. Oh ya, seperti biasa saya minta tolong kepada komting dari setiap prodi ya agar bantu saya screenshot selama perkuliahan berlangsung. Nanti di-share ke saya, dikirim ke saya ketika perkuliahan sudah selesai. Baik, Bu. Saya, oke. Saya share screen dulu. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai yang namanya sistem akuntansi dan internal kontrol atau kontrol internalnya. Sudah ada? Sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi di sini itu ada kontrol internal, internal kontrol. Ini tujuan pembelajarannya mungkin ringkas saja, kalian bisa lihat ya. Menggambarkan sistem akuntansi, kemudian 3 tujuan kontrol internal, kemudian yang terakhir ini adalah terutama membahas mengenai sistem akuntansi manual yang menggunakan buku besar pembantu dan jurnal khususnya, dan kemudian akuntansi terkomputerisasi pada siklus penerimaan dan pendapatan. Oke, ini agak cepat mungkin ya karena sedikit banyak pembahasan kita. Nah, di sini sistem akuntansi itu kan sebenarnya dimulai dari proses analisis ya. Setiap transaksi yang terjadi itu kita analisis dulu. Ini mau dicatatkan kemana ini? Kemudian kita rancang ya. Setelah kita rancang baru nanti diimplementasikan. Jadi ini sebenarnya siklusnya bahkan berulang. Dari hasil rancangan ini kemudian kita implementasikan. Nah, setelah diimplementasi nanti akan kita evaluasi, baru balik lagi ke atas. Ya. Oke. Nah, ini dia tujuan kontrol internal. Setelah dilakukan yang namanya proses akuntansi, ya pasti ada lagi yang namanya perusahaan itu bertujuan untuk menjaga atau mengawasi internalnya. Tujuannya buat apa? Untuk memberikan jaminan yang layak ya bahwa harta dijaga dan digunakan untuk tujuan bisnis, informasi bisnisnya akurat, ya kemudian pegawai atau karyawan yang ada itu sesuai atau melaksanakan peraturan sesuai dengan hukum. Ini dia elemen kontrol internal, ini bisa kalian lihat sendiri ya. Ada nilai resiko, prosedur kontrol, monitor, informasi dan komunikasi. Oke, saya langsung masuk ke sini saja. Nah, di dalam akuntansi ya, kalau kemarin itu kalian sudah belajar apa? Coba di-review dulu. Nisa, Khairun Nisa Alia. Dari berapa minggu kita? 5 minggu terakhir lah. 6 minggu, apa yang sudah pernah kita pelajari dari awal sampai dengan yang terakhir? Sampai yang minggu semalam. Ayo, apa Nisa? Yang sudah dipelajari kemarin? Materi ada saya kasih kan? Saya share di GCR. Apa aja yang sudah dipelajari? Tidak ada yang ingat. Raffi, apa yang diingat kemarin? Yang sudah dibahas? Matching konsep jurnal penyesuaian. Oke, matching konsep jurnal penyesuaian. Kemudian apa lagi? Buku besar. Buku besar. Ada worksheet lagi ya. Yang terakhir kita bahas tentang worksheet, saya ingat ya. Ya. Nah, itu harusnya
adalah yang menempel, walaupun tidak harus menguasai sepenuhnya, yang paling tidak dari yang sudah saya jelaskan itu, ada yang kalian masih nempel. Karena apa? Nanti akan kita lanjutkan di sini pembahasannya. Ya, jadi selama ini yang sudah kita lakukan mencatat jurnal, kalian sudah belajar mencatat jurnal kemarin kan, dari transaksi-transaksi yang ada. Misalnya beli perlengkapan secara utang, itu dicatat bagaimana, itu sudah kalian buat. Nah, sekarang kita lihat dulu sistem akuntansi secara manual ini. Ya. Apa maksudnya? Kemarin itu yang kita pelajari mulai dari mencatat, menganalisa, kemudian kita catatkan transaksi, kemudian nanti dari transaksi kita posting ke buku besar, dari buku besar nanti larinya ke kepada akun-akun yang perlu disesuaikan sampai nanti pada persiapan laporan keuangannya. Nah, kalau kita lihat ya, kita catatkan transaksi tadi itu. Kalau pada perusahaan kecil itu efektif. Ya. Kalau kita punya perusahaan kecil, oke, efektif. Perusahaan kecil itu kan maksudnya transaksinya tidak sebesar yang terjadi di perusahaan besar. Nah, kalau misalnya satu hari itu aja transaksinya hanya 10 misalnya. Itu oke-oke aja pakai jurnal umum tadi, jurnal yang biasa kalian lakukan. Sudah, tapi kenyataannya ini saya bercerita realnya aja. Kalau pada perusahaan besar ya, hal-hal seperti itu sudah dinyatakan tidak efektif lagi. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena di perusahaan itu transaksinya bukan sekecil yang kita bayangkan, transaksinya mungkin satu hari itu banyak sekali. Sehingga kalau misalnya setiap ada transaksi, terus nanti dicatatkan di jurnal, misalnya pembelian pembelian secara utang, maka langsung dicatat. Padahal di perusahaan itu bukan hanya itu saja transaksinya, bahkan bisa satu hari itu sampai ratusan transaksi. Kalau dilakukan atau dicatat secara manual dengan menggunakan jurnal seperti biasa kita lakukan, wah sudah berapa banyak habis waktu kita. Ya, makanya sekarang itu perlu dilakukan yang namanya sistem akuntansi terkomputerisasi. Kalaupun nanti kalian kerja, misalnya, kalian bekerja, bukan lagi sistem kalian catat, kalian pakai buku misalnya, buku yang besar itu, kalian catatkan, hari ini ada misalnya penerimaan kas, kalian catat manual. Tidak, tapi semua terkomputerisasi. Nah, menuju terkomputerisasi itu artinya kalian juga harus pahami dulu basicnya, akuntansi manual itu tadi. Ya, karena sistem akuntansi yang terkomputerisasi itu disusun berdasarkan pemahaman atau analisa-analisa yang kita lakukan secara manual. Nah, di sini secara sistem akuntansi manual itu ada yang namanya buku besar umum dan buku besar pembantu. Ya, untuk untuk meminimalisir yang namanya jurnal yang terlalu banyak itu, maka ada diperlukan buku besar umum dan buku besar pembantu. Nah, kalau buku besar umum itu berisikan akun-akun yang ada, ya, kas, piutang, perlengkapan. Ini yang kalian lakukan kemarin. Dari transaksi yang ada itu, ya, dari jurnal yang sudah transaksi, kemudian kalian catatkan ke dalam jurnal, kan kalian posting ke buku besar, ya, per masing-masing akunnya. Ingat ya alurnya ya, setelah transaksi ada, kalian catat di dalam jurnal. Nah, dari jurnal itu kan kalian posting ke buku besar kemarin. Berapa kas masuk, kas keluar, sampai saldo akhirnya berapa. Begitu pula dengan piutang, dan seterusnya. Sudah? Ada lagi yang namanya buku besar pembantu. Nah, kalau buku besar pembantu itu, ini merupakan pecahan dari buku besar umum ini. Ya, di dalam perusahaan hanya ada 2 buku besar pembantu itu. Ada buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Jadi nggak ada lagi yang namanya buku besar pembantu penjualan. Buku besar pembantu perlengkapan itu tidak ada. Ya, makanya di perusahaan besar, ya, nanti kalau kalian terjun lah
ke dunia kerja. Sebenarnya itu di dalam satu departemen, katakanlah departemen akuntansi, divisi akuntansi. Biasanya akuntansi itu seringnya gabung dengan divisi finance. Ya. Nah, di dalam divisi akuntansi itu bukan satu atau dua orang saja yang kerjanya mencatat transaksi. Tidak, ini nanti akan banyak orang di dalam divisi itu. Ya. Nah, di dalam divisi akuntansi itu sendiri pun nanti akan terbagi-bagi orangnya. Ada yang mengurusi bagian utang, ada yang mengurusi bagian piutang, ada yang mengurusi buku besarnya, ya. Jadi itu semua saling tersinkronisasi. Nah, kalau pada perusahaan saya katakan lagi tadi, buku besar pembantu itu berisikan yang namanya buku besar pembantu piutang dan pembantu utang. Hanya dua ini. Ya, karena apa? Ya transaksi sehari-hari yang terjadi, yang sering terjadi di perusahaan itu kan kalau nggak menjual, beli. Hanya itu kan. Transaksi utama ya yang sering terjadi. Maka dari dua transaksi itu tadi, ya, ini dirangkum di dalam buku besar pembantu yang kedua ini. Apa isinya? Isinya itu adalah data-data berdasarkan akun pelanggannya. Ya, misalnya kalau di tempat kerja saya dulu, itu ada kalau piutang itu biasanya kan terjadi karena apa? Perusahaan memberikan utang. Perusahaan memberikan utang. Oke. Itu terjadi karena apa? Transaksinya terjadi piutang ini. Kan nggak mungkin kita kasih utang cuma-cuma. Biasanya karena apa? Memberikan jasa atau produknya, Bu, tapi belum lunas. Oke, berarti penjualan ya. Kita jual baik produk ataupun jasa. Ya kan? Ya. Perusahaan ini kan biasanya aktivitas sehari-harinya kan lebih utama itu ya dalam sisi penjualan atau produksi, kan hanya itu biasanya. Nah, jadi kalau dalam akun pembantu piutang ini berisikan data-data atau namanya itu bukan lagi misalnya piutang A, piutang enggak. Ini berisikan akun piutang pada misalnya CV apa gitu, ya. CV A, CV B, CV C, CV D dan seterusnya. Begitu pula dengan utang. Kalau utang terjadi karena apa? Pembelian perusahaan, Bu. Oke, misalnya perusahaan beli barang bahan baku misalnya dengan menggunakan utang, maka ini tercatat di sini akun kreditornya. Siapa yang kita, tempat mana kita beli barang tapi belum kita bayarkan, ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, jadi di dalam pencatatan tadi itu ya, setelah kita lakukan yang namanya buku besar pembantu, ada lagi yang namanya jurnal khusus. Yang jurnal khusus itu berarti jurnal yang berisikan data-data mengenai penjualan dan pembelian. Ini tadi berangkat dari buku besar tadi, yang buku besar pembantu ini. Ya, piutang itu terjadi karena penjualan, utang karena pembelian. Piutang penjualan secara kredit, utang berarti pembelian secara kredit. Makanya muncul jurnal khususnya. Oke. Di sini dikatakan jurnal khusus untuk penjualan. Menjual dengan kredit berarti dicatat pada jurnal pendapatan. Ya. Menerima kas dari sumber manapun itu dicatat pada jurnal penerimaan kas. Kemudian pada jurnal khusus untuk pembelian, kalau membeli dengan kredit ya, itu dicatat pada jurnal pembelian. Kemudian kalau misalnya kita lakukan pembayaran kas, maka itu kita catat sebagai jurnal pengeluaran kas. Oke, kalau saya ingatkan atau saya kaitkan kembali ke buku besar pembantu tadi, ya, yang ini masuk ke buku besar apa? Jurnal pendapatan. Buku besar pembantu tadi. Buku besar pembantu kan ada dua. Apa tadi? Piutang. Piutang dan utang. Utang. Oke, piutang dan utang. Jadi kalau kita lihat di sini dari jurnal khusus ini, jurnal
pendapatan, jurnal penerimaan kas ini masuk di dalam buku besar pembantu apa? Piutang atau utang? Piutang, Bu. Piutang. Bu. Oke, berarti yang di bawah ini masuk ke dalam buku besar pembantu Utang. utang. Ya, baik. Jadi setiap transaksi apapun yang berkaitan dengan penjualan, baik itu mendapatkan atau menerima kas, maka kalian catatkan di dalam buku besar pembantu piutang. Ya, berarti kalian catatkan di dalam misalnya pelanggan kalian tadi, ya pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C. Begitu juga dengan pembelian. Oke, sekarang kita langsung lihat di bagian ini. Oke, kita lihat jurnal pendapatan di sini. Ya, melakukan jasa secara kredit pada mymusicclub.com 2.200. Sudah? Berarti ini bisa kita katakan kita lakukan penjualan secara kredit lah ini ya. Walaupun yang dijual adalah jasa. Ya. Memang agak lucu melakukan penjualan jasa. Tapi untuk memudahkan pemahaman berarti kita melakukan penjualan tapi yang dijual itu jasa. Ya. Berarti kita lakukan penjualan atau jasa secara kredit, maka itu dicatat dalam jurnal pendapatan. Ya, masuk sebagai jurnalnya apa? Piutang usaha pada pendapatan jasa. Oke. Ya, piutang jasa pada pendapatan jasa. Berarti yang di debit apa? Yang di debit apa? Ini kalau terjadi jurnal pendapatan, kalau kita lakukan transaksi melakukan jasa secara kredit pada mymusicclub.com $2.200. Berarti yang masuk kita catatkan di dalam jurnal pendapatan ya, itu yang mana debit, yang mana kredit? Piutang Piutang di debit. Piutang debit, pendapatan jasa di kredit. Oke, lanjut. Nah, kalau dari transaksi tadi ya kita buat aja. Berarti untuk pelanggan kita mymusicclub.com, maka kita catatkan seperti ini. Ya, untuk mengupdate akun mymusic.com 2.200 debit diposting ke buku besar pembantu piutang. Ya. Ini nanti kalau kita di perusahaan itu akan banyak ini yang namanya akun-akun untuk masing-masing pelanggan tadi yang kita berikan. Oke, nah ini tanda checklist ini gunanya adalah posting reference tadi untuk setiap kali kita sudah melakukan postingan ke buku besar pembantu piutang maka tandakan checklist. Oke, sudah? Oke, ini berikutnya ada tanggal 6, tanggal 18, dan tanggal 27. Ya, anggaplah ini transaksi sama, langsung kita posting dan kita jurnal dan kita posting. Oke. Oke. Pada tanggal 31 Maret, jurnal pendapatan ditotal dan diberi garis. Ya, ini kalau kita buatnya manual ya. Pada kenyataannya kalau di perusahaan ini sudah tersistem semua. Oke, coba berapa hasilnya itu? Pas, tanggal 30, pas 96.000. Saldo terakhirnya. Pas ya, 960.000 ya. Sorry, 9.600. Ini ada 2 digit di belakangnya hanya untuk rupiah. Berarti pada tanggal 31 Maret jurnal pendapatan itu totalnya adalah 9.600. Oke, sekarang kita lihat dari postingnya ke buku besar umum tadi. Ya, ingat yang kemarin, buku besar umum. Buku besar umum itu berarti isinya adalah akun-akun yang ada pada neraca. Piutang, pendapatan jasa, kas, dan sebagainya. Tapi kalau piutang itu berisikan tadi apa? Saya ulangi lagi. Piutang isinya apa? Piutang, sorry. Buku besar pembantu. Ada berapa tadi?
2, Bu. Dua. Dua. Apa aja? Piutang dan utang. Utang, Buku Bu. besar pembantu piutang dan utang. Oke, buku besar pembantu piutang itu kan kalau jurnal khususnya ada jurnal pendapatan, kemudian jurnal penerimaan kas. Ya, sebaliknya kalau pada buku besar pembantu utang berarti berisikan transaksi atau jurnal khusus untuk jurnal pembelian dan pembayaran kas. Ya, jangan terbalik-balik nanti. Oke, ini buku besar umumnya. Ya udah dari transaksi yang tadi ya totalnya itu piutang ada 3.400 ya. Tanggal 1 3.400 sampai dengan tanggal 31 ada 9.600. Ya, maka totalnya adalah 13.000. Ini apa dolar ya? 13.000 dolar. Nah, kalau pada pendapatan jasa, ya pendapatan jasa berarti di tanggal 31 Maret saja, kebetulan mungkin saldo awalnya tidak diketahui, maka ini dicatatkan di kredit atau debit? Pendapatan jasa di kredit atau di debit? Kredit, Bu. Kredit. Bu. Ya, oke. Kredit 9.600. Nomor akunnya sesuaikan ya. Kalau sudah ditentukan maka kalian langsung masukkan akunnya nomor berapa. Nah, ini akun 12, akun nomor 41 dan seterusnya. Oke. Nah, dari buku besar umum tadi ya, kita juga lihat dari jurnal pendapatannya tadi. Kan jurnal pendapatan totalnya 9.600. Ya, 9.600. Nah, di sini dikatakan ada kode 12 dan 41. Berarti kode 12 itu berisikan dari kode pada piutang usaha tadi kan? Ya kan? Pada ini akunnya nomor 12 untuk piutang dan akun nomor 41 pada pendapatan jasa. Karena nanti ketika kita bekerja, kita bukan lagi nyatakan piutang, akun piutang, enggak. Itu langsung kode sekian berapa? Kode 41 berapa? Itu kalau di dalam dunia kerja. Ya. Jadi enggak ini lagi yang disebutkan, berapa piutang, berapa ini enggak. Maka mau enggak mau kita harus hafal itu. Itu sudah sistematis. Nomor 12, 41, akun 30 misalnya. Itu apa isinya? Ya, itu biasanya akan terbiasa karena kita sudah lama bekerja di situ, di bagian itu pasti akan tahu. Sini dikatakan dengan menulis nomor akun di sini ini menunjukkan 9.600 itu telah didebit pada piutang usaha, ya, buku besar umum piutang usaha. Sementara akun nomor 41 itu menunjukkan 9.600 telah diposting pada buku besar pada bagian pendapatan jasa. Bisa ya? Sejauh ini. Oke. Sekarang kita lihat penerimaan kasnya. Ada transaksi yang terjadi. Tanggal 1 Maret, ya, Net Solution itu menerima $400 ya untuk sewa pada bulan tersebut. Ini tidak disebut pada bulan tersebut, artinya ya 1 Maret itu juga. Kecuali dia bilang menerima $400 untuk sewa pada sekian-sekian. Itu ada lagi penyesuaiannya seperti kemarin. Ya, karena ini dia katakan tanggal 1 Maret dia menerima sewa ya untuk bulan tersebut berarti. Hanya 1 bulan. Ya, jadi nggak ada yang perlu kita sesuaikan. Maka kalau dicatatkan bagaimana? Pendapatan sewa $400 ya. Oke. Nah, ini anggaplah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 ya. Ada banyak transaksi penerimaan kas dari pelanggan-pelanggan Net Solution. Ada Web Cantina, ada My Music, ada Rapzone, ya. Sehingga kalau dilihat berapa ini totalnya? 400 tambah 3.400 tambah 2.200 tambah 1.750 berapa hasilnya?
Coba ditambahkan. Berapa hasilnya? 4, 4, 8, 10, 7. 11.300. 11.000? 11.000? 8, 10, 750. 7.750, Bu. 7.750 ya. Berarti jurnal penerimaan kasnya tadi ya, jurnal khususnya untuk penerimaan kas itu ada 7.700 tadi ya, 7.750 ya. Oke, sebentar. Nah, kalau kita catatkan ke buku besar pembantu piutang ya masukkanlah per masing-masing per masing-masing pelanggannya tadi. Ya, ingat ya, bedakan kalau pada buku besar pembantu berarti per masing-masing pelanggannya. Ya, per masing-masing orangnya. Tapi kalau pada kalau pada buku besar biasa, buku besar umum itu berarti per akun-akunnya. Bisa dibedakan ya. Kalau buku besar umum itu dicatatkan berdasarkan akun-akunnya, berarti akun kas, khusus akun perlengkapan, khusus akun utang, dan sebagainya. Tapi kalau pada buku besar pembantu itu berisikan, akun dari pelanggan kita atau kreditur kita. Ya, berarti ini di sini bukan lagi dicatatkan bukan dicatat sebagai kas misalnya, tidak. Ini khusus untuk web kantina ya. Katakanlah tanggal 19 dia mulai. Tanggal 19 ada tambahan transaksi. Ya. Dia melakukan pembayaran 3.400. Oke. Ya, kalau 3.400 kan berarti makanya dikredit. Piutang kan kalau di sebelah kredit itu berarti dibayar kan? Ya, piutang kalau di sebelah kredit, ini sebelah kredit kan? Kalau ini tanpa saya sebutkan, tanpa saya tunjukkan ini apa yang terjadi transaksi, kalian bisa tahu ini apa? Tanggal 18. 2.650. Transaksi apa ini? Tanpa saya sebutkan ini transaksi apa yang terjadi pada web kantina. Ada penjualan kepada web kantina secara kredit kan? Berarti piutangnya nambah di debit 2.650. Kebetulan tidak ada kita sebutkan tadi, tapi kalau harusnya kalau kita sudah biasa, sudah paham, begitu kita munculnya sudah tahu kita, oh ini transaksi ini transaksi ini misalnya, tanpa perlu saya narasikan itu transaksinya apa. Ya, tanggal 19 tadi itu penerimaan kas, berarti dia membayar utangnya tadi, otomatis piutang web kantina di perusahaan kita itu berkurang sebesar 3.400. Maka saldo terakhirnya untuk buku besar pembantu piutang si kantina itu 2.650. Ya. Oke, selanjutnya ini jurnal penerimaan kas ya. Ada lagi. Nih, tanggal 28 ya. mymusicclub.com, ini ada piutang usaha debit ya. 2.200. Artinya apa? Jurnal penerimaan kas 2.200 ya. Berarti terjadi penjualan tadi secara kredit 2.200. Kemudian juga pada Repzone 1.750. Sehingga kalau ditotalkan itu tadi 7.750. Nah, 400 ini kan merupakan pendapatan sewanya di awal. Ya. Oke, ini buku besar umumnya tadi, buku pada piutang usaha. Balance yang awal 3.400, kemudian ada tadi piutang usahanya 9.600, sehingga kalau
dicatat saldo piutang usaha secara keseluruhan itu adalah 13.000. Oke, lanjut. Saya agak cepat ya karena panjang ini pembahasannya. Oke, lihat ini. 3 item yang dilingkari diposting ke buku besar umum. Ya. Nih. Ini diposting ke buku besar umum. Maka kalau seandainya kita catatkan ke posting piutang usaha, maka hasilnya sebesar ini. Ini tadi yang dimaksudkan. Ya. Maka transaksinya tanggal 31 Maret tadi kredit 7.350 di sini. Ya. Piutang usahanya dikredit 7.350 berarti ada terjadi pembayaran. Ya, pembayaran piutang tadi sehingga piutangnya berkurang. Maka sisanya adalah 5.650 saldonya. Oke, ini tadi sudah dicatatkan ya nomor akun 12. Nah, ada lagi katanya akun kontrol piutang usaha. Ya. Akun piutang usaha tadi kan saldo terakhirnya pada buku besar umumnya 5.650. Sekarang kita lihat buku besar pembantu piutangnya. Ini kan berasal dari saldo ini yang terakhir ini kan berasal dari total ya. Total dari masing-masing buku besar pembantu ya, buku besar pembantu piutang. Berarti kalau namanya buku besar pembantu piutang kan berasal dari masing-masing pelanggannya tadi. Kita coba cek ya. Ini kata-katanya dikatakan rincian total akun piutang pada buku besar umum ini bisa kita lihat pada buku besar pembantu untuk setiap pelanggannya. Berarti angka yang ini berasal dari masing-masing ini. Oke, tadi My Music Club ya. Tanggal 2 Maret ya. Saldonya itu 2.200 ya. Kemudian tanggal 27 Maret ada nambah 3.000 ya. Saldo piutangnya. Tanggal 28 mungkin dia bayar ya. Dia bayar 2.200 sehingga dikredit, maka saldo terakhir ya, saldo terakhir piutang usaha pada pelanggan My Music Club itu ada 3.000 saldo akhirnya. Kemudian kalau pada Repzone ya, pada Repzone itu kalau dilihat transaksi tanggal 6 dia bertambah di sisi debit 1.750. Berarti ada transaksi ini ya, penjualan secara kredit pada Repzone. Kemudian di tanggal 30 Maret mungkin dibayarnya ya 1.750 tadi. Maka saldonya ada nggak? Masih ada nggak piutang Repzone? Habis ya. Selesai dia. Bagaimana dengan Web Cantina? Web Cantina itu saldo awalnya tetap 3.400 ya. Kemudian tanggal 18 Maret ada transaksi 2.650. Berarti ada kita lakukan penjualan pada Web Cantina ya, sehingga jumlah piutangnya 2.650 ditambah 3.400. Kemudian tanggal 19 Maret, saya bayarlah utang saya tadi kata si Web Cantina. Maka di kreditnya dia catatkan piutangnya berkurang ya, piutang berkurang di kredit kan sebesar 3.400. Sehingga lunas nggak utangnya si Web Cantina ini? Belum ya. Utangnya si Web Cantina ini masih ada kan? Sebesar 2.650. Tapi kalau di sisi kita, ini kan pencatatan dari perusahaan Net Solution tadi ya. Makanya saya bilang kemarin kalau di dalam akuntansi itu, lihat dari posisi siapa kita. Kalau ini ceritanya kita sebagai perusahaan tadi, Net Solution itu anggaplah kita. Otomatis ini merupakan Web Cantina, Repzone, ini kan merupakan piutang kita. Ya. Tapi kalau dari sisi Web Cantinanya sendiri, ini lain lagi pencatatannya.
Ini pencatatan menurut web kantina ini merupakan utang kan? Paham ya di sini ya bedanya. Kalau ini menurut kita lihat dari sisi kita lah, dari si net solutionnya, kita yang punya perusahaan itu. Otomatis kita nganggapnya ini sebagai piutang semuanya. Bukan sebagai utang, karena kita kasih barang tapi dia belum lunasi, berarti piutang kita itu. Sehingga kalau di total, ya dari 3 pelanggan ini tadi, My Music sama web kantina yang masih ada sisa 2.650 tambah 3.000 hasilnya ini. Ya. Ini berasal dari akun buku besar pembantu piutang tadi. Kalau kita catatkan manual, misalnya kalau ini perusahaan besar, kalian gunakan jurnal kita catatkan tadi jurnal satu-satu. Habis waktu tidak? Panjang ya, bahkan terlalu panjang mau kita catatkan. Makanya kenapa ini belakangan kalian pelajari supaya kalian paham dulu, ya. Kalian paham dulu bagaimana menganalisa transaksi, bagaimana mencatat jurnalnya tadi, baru kalian bisa menggunakan ini. Kalau ini di awal kita pelajari, Anda akan bingung semuanya. Ya. Oke, makanya saya bilang kalau belajar pengantar akuntansi itu saling berkesinambungan. Jadi nggak bisa putus, selesai topik ini, udah saya nggak perlu lagi belajar. Ya, ini harus tetap bersambung edisinya. Oke, ini untuk piutang usaha. Sekarang coba kita lihat. Ya, nih. Sekarang ada yang namanya jurnal pembelian. Oke, kalau jurnal pembelian ini kalau saya ingatkan lagi, pada buku besar pembantunya, masuk pada buku besar pembantu apa ini? Utang, Bu. Buku besar pembantu utang ya. Oke, kalau dia buku besar pembantu. Oke. Sekarang ini kita lihat ada yang namanya jurnal pembelian. Nah, tanggal 3 Maret Net Solution membeli perlengkapan dari Howard Supplies $600. Oke, kalau dicatat jurnalnya apa? Catat manual lah. Apa jurnalnya? Itu udah ada itu akun. Apa yang di debit? Perlengkapan. Perlengkapannya, Bu. Perlengkapan yang lengkap lah kalau jurnal, coba sebutkan. Perlengkapan dari transaksi ini apa? Perlengkapan bertambah di debit sebesar Oke. $600. Oke, kemudian apa lagi? Kas berkurang. Oke, berarti langsung sebut aja perlengkapan di debit $600, kemudian utang di kredit $600, ya. Tapi nggak usah lagi kita catatkan itu. Anggaplah kalian ini udah karyawan di perusahaan besar. Jadi kalian nggak perlu lagi catat manual-manual seperti sebelumnya. Kalian catat satu-satu itu. Langsung buat di dalam sini. Ya, tanggal 3 Maret Howard Supplies. Ya, berarti dari jurnal pembeliannya ini tadi kreditnya utang, perlengkapannya itu di debit. Oke. Coba lihat ayat jurnal berikutnya selama Maret. Yang perlu diperhatikan yaitu akun peralatan kantor yang tidak memiliki kolom khusus sehingga dimasukkan pada kolom akun lainnya. Nah ini. Ya. Jadi ini kan jurnal khusus ini, ya. Jurnal pembelian itu tadi kan masuk di dalam jurnal khusus, ya. Nah, kalau pada jurnal khusus tadi, kalau tidak ada akun khususnya, maka kita langsung catatkan sebagai akun lainnya, ya. Seperti peralatan kantor ini kan nggak masuk di dalam ini kan. Tanggal berapa kita lihat? Oke, tanggal 12 misalnya. Tanggal 12 ini transaksi apa itu kalau kalian lihat? Tanggal 12. Tanggal 7 sama lah. Tanggal 12 apa itu transaksi? Membeli peralatan kantor. Membeli peralatan kantor secara kredit ya. Iya. Oke, berarti yang bertambah apa? Peralatan. Ya kan? Peralatan itu dicatatkan di debit sebesar 2.800. Kemudian kreditnya apa? Utang usaha 2.800. Hanya transaksi ini yang agak sedikit berbeda.
Karena di dalam jurnal pembelian ini ya biasanya kan terjadi akun khususnya itu adalah untuk utang dan perlengkapan. Tapi boleh saja kalau ada transaksi ya yang menyebabkan penambahan pada utang bisa dicatatkan di dalam akun lainnya. Tanggal 19 berarti sama ya 1.400 sama transaksinya seperti tanggal 3 dan tanggal 7. Kemudian di tanggal 27 juga sama. Oke. Ya. Oke. Nah, nih, yang pertama, ya dari jurnal khusus ini tadi kita mau ngapain? Kita mau catatkan juga ke buku besar pembantu. Ya, dari jurnal khusus ini tadi kita mau posting ke buku besar pembantunya. Kalau tadi kita selesai masalah buku besar pembantu piutang, sekarang kita masuk ke buku besar pembantu utang karena ini adalah pembelian. Ya, oke, maka catat ini nama supplier kita, tempat kita beli barangnya itu adalah Howard Supplies. Maka catatlah buku besar pembantu untuk Howard Supplies itu tanggal 3 Maret di sisi kredit $600. Checklist lah di sini. Posting reference ini artinya kalau sudah kita posting, checklist. Ya, tapi ini kan kalau kalian manual, ini anggap kalian masih ceknya manual di buku. Tapi ketika kalau sudah di perusahaan ini otomatis terchecklist ini. Ya, jadi jangan bayangkan, wah susah sekali akuntansi ini. Tidak, sebenarnya gampang. Oke, sekarang kita hanya perlu kejelian dan pemahaman kita ya. Ini masuk di mana, akun mana. Oke, seterusnya juga sama tanggal 7. Ya, tanggal 7, kemudian di tanggal 12, tanggal 19, dan tanggal 27 tadi. Ya, nah, maka kalau kita balik lagi dari buku besar pembantu, oke, kita mau masukkan ke mana? Ke buku besar umum, kan? Ya, alurnya paham nggak? Alur pengerjaannya atau masih bingung? Bingung? Ya, Bu. masih bingung. Oke, transaksi itu kan pertama kali di dalam inilah siklusnya akuntansi. Pertama kali kalian mau ngapain? Apa yang mau kalian lakukan? Mencatat transaksi, Bu. Oke, dianalisa dulu transaksinya kan? Ya, kalian pahami dulu transaksinya itu. Sudah, begitu kalian tahu transaksinya ini apa, kalian catatkan. Kalian jurnal lah itu. Itu namanya jurnal umum. Ya, misalnya perlengkapan pada utang dan sebagainya itu adalah jurnal umum. Nah, masalahnya kalau pada kita bekerja nantinya, kalau kita catat manual seperti itu, wah berapa lama waktu yang dibutuhkan, ya. Maka pada perusahaan ini akan dibuat secara sistematis, akan dibuat secara terkomputerisasi. Jadi Anda nggak perlu lagi catat yang namanya jurnal manual itu. Ya, bagaimana cara mengontrolnya itu? Ya, digunakan yang namanya buku besar. Oke, dari jurnal tadi, yang jurnal umum tadi, kalian harus bisa bedakan yang mana dia masuk sebagai pembelian, mana yang termasuk sebagai penjualan, ya. Kemudian mana yang termasuk sebagai penerimaan kas dan mana yang termasuk sebagai pembayaran kas. Ya. Karena apa? Karena jurnal khususnya itu tadi, karena dari jurnal umum tadi ada namanya jurnal khusus yang kalian catatkan berdasarkan transaksi-transaksi yang sering terjadi. Transaksi yang sering terjadi di perusahaan itu kan kalau nggak beli, jual. Hanya itu kan. Transaksi umum yang sering terjadi ya. Kalau nggak jual produk, kalau nggak jual, beli. Hanya itu yang sering terjadi. Maka jurnal khusus itu ada 4. Ya, jurnal khusus itu ada 4. Jadi kalau dia transaksi terjadi untuk penerimaan pendapatan atau pendapatan jasa diperoleh secara kredit itu masuk di dalam jurnal pendapatan. Ya, kemudian kalau misalnya dia jurnal kita menerima, ya menerima kas. Kalau tadi kan pendapatan. Ya ingat kalau pendapatan pernah saya katakan sistemnya di akuntansi itu accrual basis kan.
Kalau pendapatan belum pun diterima secara kas, tapi udah terjadi transaksi ini, maka kita catatkan. Benar kan? Saya katakan kemarin ya, pendapatan itu belum diterima kas juga harus segera kita catatkan. Oke, satu lagi penerimaan kasnya. Ya, jurnal penerimaan kas. Maka kalau jurnal penerimaan kas ini kan berarti namanya menerima kas. Transaksi-transaksi yang menyebabkan bertambahnya kas kita, ya, maka itu dicatatkan di dalam jurnal khusus. Ya, jurnal khusus bagian penerimaan kas. Nah, dua yang tadi saya katakan, ya, pendapatan dan penerimaan kas ini kalau dialurkan ke buku besar pembantu, ya, itu kan masuk sebagai buku besar pembantu piutang. Ya, sebaliknya kalau sisanya tadi ada dua, jurnal khusus ada 4 tadi kan saya katakan. Tadi pendapatan dan apa tadi penerimaan kas sudah. Kemudian ada jurnal khusus lagi yang namanya pembelian. Ya, kalau transaksi perusahaan ini dilakukan pembelian secara kredit, berarti itu dicatatkan di dalam jurnal khusus pembelian. Dan satu lagi, kalau misalnya kita kita melakukan pembayaran tadi, pembayaran terhadap utang-utang kita, maka itu kita catat sebagai jurnal khusus bagian pembayaran kas. Ya, jadi kalau tadi pembelian secara kredit dan pembayaran kas, kalau ditarik ke buku besar pembantunya itu tadi masuk ke buku besar pembantu apa? Utang, kan? Utang. Ya, buku besar utang. Nah, kalau tadi saya bilang kalau buku besar pembantu itu kan isinya adalah data-data utang atau data-data piutang dari pelanggan kita atau kreditur kita. Ya. Jadi isinya itu usus utang. Siapa aja nih yang berutang? Ya. Utang. Utang di sini berarti bukan perusahaan yang berhutang ya. Menurut Net Solution, kalau utang di sini adalah berarti saya yang berutang. Si Net Solution yang berutang. Kemana aja dia berutang, itulah yang dicatatkan di buku besar pembantu. Bisa, sampai sini masih dapat ya. Jadi buku besar pembantu utang itu isinya adalah ke perusahaan mana saja atau ke CV mana saja ya atau ke toko mana aja perusahaan kita itu melakukan utang. Isinya itu kalau buku besar pembantu utang. Tapi kalau buku besar pembantu piutang itu isinya adalah data-data saldo dari masing-masing pelanggan yang berutang sama kita. Ya, ini kita catat dari sisi kita yang punya Net Solution ini. Maka tadi buku besar pembantu itu kan dibagi dua, buku besar pembantu utang dan piutang. Saya ulangi, kalau utang itu berarti isinya adalah saldo-saldo dari tempat di mana kita berutang tadi. Tempat di mana kita utangi, misalnya di toko A, toko B, toko C. Sudah, kalau buku besar pembantu piutang berarti isinya adalah saldo-saldo dari perusahaan-perusahaan atau toko-toko mana yang berutang sama kita. Bisa ya membedakannya ya. Dari buku besar pembantu tadi itu yang isinya masing-masing ini tadi, itu kalau ditotalkan itu jumlahnya harus sama dengan buku besar umum. Maka ini yang ditarik nanti datanya ketika kita membuat laporan keuangan. Ya, jadi ini harus tersinkron semua, harus tertarik datanya. Kalau nanti pada akhir ada yang nggak sesuai, berarti ada yang salah ini pada pencatatan buku besarnya KA. Coba kalau saya katakan, seandainya Anda tidak menggunakan buku besar pembantu ini, Anda telusuri pakai jurnal, lama nggak menelusurinya? 100 transaksi dalam 1 bulan, bisa Anda menelusuri di mana salahnya itu? Susah kan? Ya, maka itu ada kalau di dalam perusahaan Anda tinggal langsung cek masing-masing dari supplier ini tadi misalnya. Ya, itu bisa langsung ditelusuri. Ya, makanya nanti saya bilang ketika Anda bekerja, itu Anda bukan lagi disuruh catat
jurnal misalnya sales pada account receivable itu nggak ada lagi kisahnya itu kalau Anda bekerja. Anda sudah langsung terjun ini menggunakan transaksi ini semua. Ya. Oke, jadi di sini dikatakan kita kembali lagi. Ini jurnal khususnya, jurnal khusus pembelian tadi, saldo akhirnya berapa? Untuk bagian utang. 6.230. Ya. Kalau dilihat tanggal 31 6.230. Sekarang Anda harus cross check ini benar tidak? Saldo akhir utang usaha itu 6.230. Anda cek ke buku besarnya. Ini angka ini harus sama dengan yang ada di sini nanti. Sekarang kita lihat. Tanggal 1 Maret ya. Kebetulan saldo normalnya, saldo balance-nya 1.230. Oke. Ya. Nah, inilah dia. Jadi Anda nggak perlu lagi catat ini. 600, tambah 420, tambah 2.800. Enggak. Anda cukup totalnya. Jadi dari total jurnal khusus ini Anda tarik ke buku besar umumnya tadi. Ya, 6.230. Sehingga kalau Anda totalkan berapa? Untuk utangnya. Saldo utang terakhir berapa? Pas? 6.230. Ya, oke, 6.230. 6.230 ini kan transaksi utang dia. Transaksi utang dia selama 1 bulan Maret tadi itu. Oke, ternyata kan di saldo awalnya ada rupanya 1.230. Saldo utang ada 1.230. Ya, dari periode lalu misalnya. Maka saldo utang sekarang kalau dilihat dari buku besarnya, ini ada totalnya menjadi 7.460. Ya. Oke. Itu dari sisi utang. Sekarang kita mau lihat, kalau saya lihat ini utang. Oke, bagaimana dengan perlengkapannya? Ini udah kayak ini ya, nanti di bawahnya Anda buat berapa nomor akunnya tadi. Ya. Sudah. Nah, ini nanti kalau kita lihat pada akun perlengkapan juga harusnya seperti ini, 3.430. Ya. Maka kalian catatkan buku besar umum untuk akun perlengkapan. Udah, catatkan tanggal. Ini misalnya kalau ada ya, nanti kalian cek lah. Kalau tidak ada, berarti saldo tanggal 31 Maret, item balance-nya adalah 3.430. Ya, kemudian ini juga 2.800. Ini untuk akun peralatan. Ya. Kebetulan dicontohkan hanya untuk utang usaha. Nanti kalian cobalah buatkan. Oke. Tadi sudah yang pertama penjualan. Kemudian yang kedua ada pembelian. Ya. Pendapatan tadi ada, kemudian penjualan sudah, kemudian pembelian tadi sudah, dan yang sekarang adalah pengeluaran kas, ya, jurnal khususnya. Ini transaksinya. Tanggal 2 Maret, Net Solution membayar sewa untuk bulan Maret dengan mengeluarkan cek nomor 150 sebesar $1.600. Ya, berarti tanggal 2 Maret itu Net Solution saya mau bayar sewa lah untuk bulan Maret ini aja. Ini abaikan ya, abaikan penyesuaiannya. Anggap tidak ada terjadi Anda bayar sewa saat itu hanya 1 bulan. Saat Anda bayar, Anda pakai saat itu juga. Lain ceritanya kalau misalnya Anda bayar di awal bulan untuk Anda pakai selama 3 bulan atau 1 tahun, itu akan lain penyesuaiannya. Ini kita anggap transaksi tidak ada yang perlu disesuaikan ya. Transaksi normal. Maka jurnalnya ini apa? Kalau di jurnal. Louis, apa jurnalnya? Tanggal 2 ini.
Apa jurnalnya? Kalau saya minta jurnal umumnya, seperti biasa yang kalian buat. Membayar sewa untuk bulan Maret sebesar $1.600. Apa jurnalnya? Beban sewa pada kas. Beban sewa pada kas. Ya, betul, beban sewa pada kas. Oke. Nah, ingat ini kan beban sewa. Oke. Beban sewa ini kenapa ya, Bu, tidak dicatat di dalam utang? Ya memang di dalam jurnal pengeluaran kas kan tadi saya katakan hanya ada jurnal untuk mencatat utang dan kas. Ya, tapi boleh transaksi lainnya boleh. Ya, yang menyebabkan pengeluaran kas. Tapi itu dicatat sebagai akun lainnya, seperti transaksi tadi yang peralatan. Yang transaksi sebelumnya. Yang lain kan perlengkapan. Ya, perlengkapan. Sudah, ternyata ada kalian beli peralatan secara kredit misalnya, maka yang termasuk sebagai transaksi transaksi apa tadi? Pembelian, ya. Transaksi pembelian ini kan masuk sebagai akun lainnya, bukan masuk dalam dua ini. Ya. Oke, sekarang tadi saya ulangi ini. Maka masuk dia sebagai 1.600 di akun lainnya. Kalau harusnya kan beban sewa pada kas ya harusnya. Tapi kan akun beban sewa itu tidak ada kalau pada jurnal khusus. Maka dicatatkan di akun lainnya. 1.600 di debit dan kas 1.600. Berikutnya tanggal transaksi kedua tanggal 15 Maret mengeluarkan cek kepada Greyco Supplies untuk pembayaran utang sebesar 1.230. Oke, ini kalau dijurnalkan apa? Alfi. Jurnalnya apa? Tanggal 15 itu. Kasih di kredit. Kasih di debit, Bu. Kas di debit. Iya, Bu. Kas di debit. Kemudian ingat kalau jurnal kan dia double entries kan, bukan single entries. Ada yang bukan hanya satu bagian aja kalau jurnal. Yang debitnya mana, yang kreditnya mana? Utang di debit, kas di kredit. Oke, utang di debit ya 1.230 dan cashnya di kredit. Karena pembayaran otomatis cash ada pasti akan keluar ya, maka akan dicatatkan di kredit selalu. Oke, utang kan berkurang tuh karena kalian bayar berarti utangnya berkurang. Kalau berkurang pasti di sebelah debit 1.230 ya. Berikutnya kita lihat lagi ada transaksinya. Nah, dari ini tadi, ini kan jurnal khusus nih. Jurnal pengeluaran kas ini kan, jurnal khusus. Coba kalian posting ke buku besar pembantu. Masuk ke mana ini? Bisa nggak dibuat? Seperti yang tadi. Posting ke buku besar pembantu. Berarti buku besar pembantu siapa yang dimasukkan ini tadi? Usaha, Bu. Utang usaha. Oke, berarti tinggal sebutkan kan namanya. Buku besar pembantu utang. Ya. Pada Greyco Supplies berarti 1.230. Ya. Oke. Ini kenapa tidak dicatatkan, Bu? Si yang tadi membayar beban sewa. Karena memang ini kan bukan termasuk di dalam akun utang kan? Ya. 1.600 tadi kan bukan termasuk utang. Karena di situ apa tadi transaksinya? Bayar sewa untuk bulan Maret. Ya. Berarti itu bukan termasuk di dalam buku besar pembantu khusus utang. Namanya buku besar pembantu khusus utang. Berarti Anda masukkan itu hanya yang hanya transaksi utang. Ya, hanya transaksi utangnya. Berarti kalau seperti itu buku besar pembantu utang hanya pada Greyco Supplies. Karena pada selama bulan Maret itu ternyata hanya Greyco Supplies yang ada. Ya. Selama bulan Maret itu
ternyata kita hanya membayar utang kita pada Greyco Supplies. Kalau tadi banyak, maka Anda harus susun semuanya. Ya, 1.230. Habis. Ya. Dari Anda bayar utangnya, kemudian Anda lunasi. Tanggal 3, ya, di tanggal 3 ternyata ada saldo balance-nya. Saldo awalnya itu 1.230, baru dia lunasi. Dia tanggal 3 beli, kemudian tanggal 15 dia langsung lunasi 1.230. Maka habis ya. Sehingga kalau kita lihat, saya mau cek dulu berapa utang Greyco Supplies. Masih ada nggak ya misalnya? Habis kan? Habis ya? Tidak ada. Oke. Berarti tinggal Anda cek reference-nya. Posting reference-nya. Kalau udah Anda posting berarti checklist. Oke, dari sini kita mau kemana perginya lagi? Dari buku besar pembantu kemana perginya lagi kita? Ke buku besar umum kan? Iya kan? Oke. Ini dia. Item pada kolom akun lainnya diposting per item, kemudian total utang usaha dan cash diposting di kredit ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini tidak dicatatkan ya, sorry. Buku besar pembantunya hanya 1. Nah, ini sekarang dari jurnal pengeluaran kas setelah diposting ke buku besar umum. Berarti kalau kalian catatkan ke buku besar umum nanti dan sesuaikan aja. Ini buku besar umumnya hanya pada utangnya, ya, utang sebesar ini. Kemudian nanti pada buku besar bebannya juga sebesar ini. Nah, dia akan langsung posting jurnal pengeluaran kas tadi. Anggap setelah kita posting ke buku besar umum. Ini dia. Ya, ternyata ada transaksi lain. Tanggal 2, tanggal 15 sampai dengan tanggal 31 ya. Greyco Supplies 1.230 pembayarannya ya. Kemudian Jewett Business Sis 2.800. Ini berarti lunas ya. Ini dibayar habis nih kan. Ya, kemudian Donnelly Supplies. Ini juga utang kita sama si Donnelly habis. Ya. Kemudian beban utility 1.050, ini tidak masuk dalam utang ya. Yang terakhir Howard Supplies 600 dibayar. Ya. Sehingga kalau di total akun lainnya ini adalah 2.650. Kemudian utang usaha ada 5.050 dan cash sebesar 7.700. Ya. Sekarang coba kita lihat dulu. Nih, item pada kolom akun lainnya diposting per item. Kemudian total utang usaha di debit dan kas itu di kredit akan kita posting. Nih, ke buku besar umum. Memang dia akan ribet kalau kita catat manual, tapi kalau sudah menggunakan sistem ini mudah untuk kontrolnya, kontrol internalnya. Ya. Oke, sekarang kita mau catatkan tadi buku besar umumnya kan saya bilang 1.230 tadi kan. Ya, saldonya. Kemudian ya, tanggal 31 Maret. Nah, ini ada yang namanya kredit 6.230. Ya. 6.230. Berarti tanggal 31 Maret itu bisa kita lihat bahwa akun utang usaha di kredit itu ya sebesar 6.230. Kalau di total berapa ini? Pas 7.460. Ya, nih. Pas 7.460. Kemudian di tanggal 31 Maret rupanya ada dibayarkan. Ya. Ada yang dibayarkan
Utangnya tadi 5.050. Sehingga saldo akhirnya untuk utang usaha itu adalah 2.410. Oke, ini pada buku besar umum. Nah, kalau misalnya saya sebagai bosnya lah, sebagai manajer misalnya, saya mau lihat ini akun utang kita kok besar kali, utang kita udah berkurang ya ternyata 2.410. Ini dari mana aja ini misalnya? Supplier mana misalnya? Sudah masih ada ya utang kita 2.400. Mana yang paling banyak utang kita di supplier mana misalnya? Maka ini kita bisa buka per masing-masing buku besar pembantunya tadi. Ya, buku besar pembantu utangnya. Pada Donnelley Supplies ya, per tanggal 2, 19 dan sampai 22 Maret itu totalnya ya tanggal 2 ini berarti ada transaksi ini ada kita beli nih. Ada pembelian secara kredit berarti ya. Kita berutang sama si Donnelley Supplies. Di tanggal 19 juga kita berutang lagi nih, 1.450. Sudah? Sampai tanggal 19 posisi utang kita pada Donnelley Supplies ada 1.870. Terus tanggal 22, misalnya udah jatuh tempo nih, bayarlah utang ke lem misalnya dari Donnelley Supplies. Udahlah kami bayar dulu yang 420. Oke, berarti saldo terakhir kita, saldo utang kita sekarang akan berkurang jadi 1.450. Oh, berarti dari Donnelley Supplies tinggal 1.450 ya. Berarti saya nggak usah utang dulu banyak-banyak ke mereka. Misalnya seperti itu. Ya. Oke. Dari Donnelley Supplies saya mau cek lagi. Kita utangnya ke supplier mana aja ya misalnya. Tadi Donnelley Supplies ada. Coba saya lihat dulu ke Graco Supplies. Sudah selesai belum utang kita misalnya. Oke, dilihat Graco Supplies. Kita buka dulu akunnya tanggal 1 Maret 1.230. 15 itu ada 1.230. Ada pelunasan. Berarti masih ada nggak utang kita sama Graco Supplies? Habis ya. Pada toko Graco ini habis, nggak ada. Oh, utang kita berarti udah nggak ada pada Graco. Berarti kita bisa berutang lagi nanti. Misalnya seperti itu. Ya. Oke, kemudian saya mau lihat lagi, loh, ini sudah habis nih, Graco saya sudah tidak ada utang lagi. Berarti kemana lagi ya sisa utang saya itu? Saya ceklah ke Howard Supplies misalnya, saya cek ke toko Howard ini. Tanggal 3, kemudian tanggal 27 dan tanggal 31. Tanggal 3 ada pembelian secara kredit kita. Kita utang sama mereka 600. Tanggal 27 rupanya kita berutang lagi tuh 960. Sehingga total utang per tanggal 27 ada 1.560. Tanggal 31 kita berpikir, oh saya bayarlah dulu ya sebagian utang saya $600. Maka saldo utangnya berkurang pada Howard Supplies 960. Jadi kalau di total dari 3 toko ini tadi, toko lah saya katakan ya. Dari 3 toko ini, inilah total utang kita. Makanya guna buku besar pembantu itu memecah per masing-masing toko kalau saya bilang. Ya. Memecah per masing-masing toko lah kalau lebih mudahnya. Sampai sini bisa ya? Oke, lanjut. Nah, ini. Sudah selesai tadi ya jurnal khususnya. Saya ulangi, ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pendapatan, kemudian ada yang namanya jurnal pembelian, ada yang namanya jurnal pembayaran kas. Itu adalah jurnal khusus. Ya, dari jurnal khusus tadi kita ke buku besar perginya. Buku besar pembantu dulu. Ya. Bisa nggak pertanyaan saya? Buku besar umum dulu baru buku besar pembantu. Bisa nggak? Tidak, Bu. Kenapa? Karena di buku besar belum dicatat. Karena mana duluan? Buku besar dulu atau buku besar pembantu dulu? Buku besar dulu, Bu. Buku besar dulu. Atau buku besar pembantu dulu? Buku besar pembantu. Buku besar pembantu.
Ya, buku besar pembantu itu kan khusus untuk membantu kita nanti mereka berapa utang lah, misalnya utang per masing-masing toko tadi. Ya. Nah, nanti dari situ baru kita tandingkan, bukan kita tandingkan, dari data ini kita masukkan ke buku besar itu tadi. Buku besar umum inilah nanti yang akan masuk di dalam neraca. Ya. Ini nanti yang akan kita lihat di laporan keuangan, totalnya, bukan rinciannya lagi. Ya. Oke, sekarang kita lihat manfaat sistem akuntansi terkomputerisasi. Sistem terkomputerisasi itu menyederhanakan proses pembukuan. Ini yang saya katakan. Kalau misalnya kalian catatlah manual, wah, berapa banyak itu kalian catat, dan rentan terjadi kesalahan. Namanya manual, ya, rentan terjadi kesalahan. Kalau Anda pindah, Anda ganti orang misalnya, wah, ke siapa Anda bisa menelusurinya itu? Anda harus tanya orangnya lagi kan, ya. Maka gunanya terkomputerisasi ini kan supaya ini bisa dikontrol. Udah. Transaksi-transaksi ini sudah tercatat, nanti kalau kita mau lihat di mana salahnya itu biasanya pun ada warning. Ya, enak kalau kalian sudah bekerja. Nanti di perusahaan itu ada warningnya. Kalau saya dulu ada cek, ada tanda seru misalnya. Cek kembali postingan Anda, bla 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 segala macam. Maka Anda telusuri lah itu. Oh, saya salah di mana ya? Kemudian sistem terkomputerisasi menyediakan informasi saldo akun pada saat ini kepada manajemen untuk membantu membuat keputusan. Ya, jadi kalau misalnya bos Anda nanya, berapa saldo utang kita terakhir? Coba lihat sama CV ini misalnya pada PTA. Kita nanti mau ada pinjaman lagi, gimana kisahnya? Misalnya itu akan kita perhatikan. Atau misalnya kita melakukan penjualan kredit. Terus kemudian ada lagi, misalnya pada toko pada perusahaan A, mau beli barang kita, tapi secara kredit. Ya bisa aja kita bilangnya, coba cek, dia udah lunas belum udah lunas belum utang dia sama kita. Misalnya. Itu kan bisa kita cek ya. Maka dari mana Anda bisa ngeceknya? Kalau Anda cek satu-satu pakai jurnal umum tadi, nggak siap-siap kerjaan kita nanti. Ya, karena kalau pada Anda terjun di dunia nyata, Anda bekerja nanti bukan 1-2 orang pelanggan Anda, wah bisa sampai ratusan. Ya, oke. Kemudian ini tadi sistem terkomputerisasi pada umumnya lebih akurat dibandingkan sistem manual. Jelas ya, namanya secara komputerisasi. Walaupun bisa saja terjadi yang namanya error. Human error, ya itu pun salahnya akibat kita selaku manusianya sebagai operatornya salah dalam memasukkan angkanya. Itu sering bisa terjadi. Bisa diperbaiki, Bu? Bisa. Tapi biasanya ini Anda harus membuka dulu semuanya, dan ini tidak segampang kita bolak-balik. Oh salah, coba ganti. Kalau Anda manual bisa Anda tipex kan, tapi kalau pakai sistem lain kisahnya lagi. Ya. Oke. Nah, ini siklus pendapatan dan penerimaan di QuickBooks. Ini ringkasnya aja. Record fee by filling out an electric invoice form. Ini kalau pada sistem kalian bekerja. Automatic posting, ya, account receivable, mymusic.com, mymusicclub.com, revenue, mail invoice to customer. Ini contoh aja. Contoh ketika kalian bekerja nanti seperti inilah yang kalian lakukan. Bahkan bisa jadi lebih canggih. Ya, record collections of payment by filling out receive payment form. Berarti ini bagian customer payment. Ini pembayaran dari si customer kita tadi. Ya, berarti ini penerimaan kas, receive payment, penerimaan pembayaran. Ya. Ini kemudian prepare report-nya. Ya, berapa cash receipt-nya, berapa fee earn-nya. Ini tercatat secara sistematis. Sudah? Nah, kebetulan kan karena kita belajar pengantar akuntansi saja, berarti sekalian harus belajar basic-basicnya. Sistemnya kapan, Bu, dipelajari? Nah, kalau misalnya kalian nanti
ada kelanjutannya, itu biasanya kalau anak akuntansi ada pakai yang namanya software khusus untuk transaksi ini. Jadi nggak dibuat manual lagi, ya. Tapi kan karena kalian dari prodi EP ataupun kewirausahaan, saya kurang tahu ya apakah nanti ada mata kuliah yang membahas khusus praktek ini, praktek akuntansinya sendiri dengan menggunakan software. Nih, ya ini biasa lah, kalian pun sudah paham penggunaan internet untuk tujuan bisnis. Oke, ya ini summary-nya, ya sistem akuntansi manualnya, manfaatnya apa. Oke, ada yang mau ditanya sebelum saya kasih satu latihan aja? Minggu depan baru kita quiz. Ada yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya. Ya, Berarti alur pembuatannya kita dari jurnal khusus, habis itu ke buku besar pembantu, habis itu kita ke buku besarnya, umum, Iya. Bu. iya. Ya, kalau sebenarnya gini, kalau misalnya satu saja supplier Anda, ya, Anda nggak perlu pakai buku besar pembantu. Tapi kenyataannya kan banyak nih. Kalau misalnya perusahaan kecil lah, perusahaan rumah tangga, kalau hanya satu ya udah nggak perlu pakai buku besar pembantu. Tapi kan ini bercerita kalau Anda punya usaha atau Anda punya perusahaan besar, kan pelanggan Anda nggak satu kan, banyak. Maka itu perlu dibuat buku besar pembantu. Karena isinya buku besar pembantu itu kan data dari masing-masing supplier tadi kan. Ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, ya saya minta Anda coba kerjain latihan dulu. Sebentar. Oke, hanya satu soal saja Anda kerjakan. Soal L59. Hanya satu soal saja. Ini jurnal pendapatan dan penerimaan kas. Ya, saya coba cari dulu yang satu lagi. Oke, nah karena ini dua, yang satu tadi 5 berapa saya bilang 59 ya. Nah yang satu lagi karena ini pendapatan maka kalian coba catat yang pembelian dan pengeluaran kas. L517. Berarti cuma dua. Halaman berapa, Bu? Oh sorry, saya ulangi. L59 halaman 261. Oke, dan yang L517 halaman 264. Jadi adil, ada bagian pendapatan, ya, pendapatan dan penerimaan kas, serta ada yang namanya pembelian dan pengeluaran kas. Ya, karena tadi kita kan belajar jurnal khusus ya, jurnal khusus dari masing-masing akun. Oke, bisa. Ingat ya kalau nanti ujian saya keluarkan worksheet itu tuh materinya. Materi utamanya worksheet. Jadi pahami betul yang namanya worksheet itu, kerjakan di dalam Excel saja nanti. Jadi nggak usah lagi buat manual. Tapi saya minta ya kejujuran Anda lah. Jangan Anda copy paste jawaban teman Anda. Oke, counting dari masing-masing prodi sudah screenshot tadi ya. Bukannya 2 kali, Bu? Oh, oke. Ini mau ini lagi, mau di screenshot kembali? Iya, Bu, di akhir sesi. Oke, silakan. Kawan-kawan semua yang EPC harap on cam ya.
Oke, untuk yang kewirausahaan juga ya, saya minta tolong. Ada Galin di sini, ada kan? Ada ya Galin. Galin, cantik Untuk sekali Galin. kawan-kawan kewirausahaan tolong on cam ya. Ya, oke, silakan. Oke, sudah? Sebentar Bu. Oh, belum. Sudah? Sudah Bu. Oke, sudah. Terima kasih ya untuk pertemuan kita hari ini untuk kelas ekonomi pembangunan dan kewirausahaan. Nanti saya minta tolong kirim ke saya hasil screenshot-nya, dikerjakan tugasnya, dan minggu depan kita akan adakan kuis. Terima kasih untuk atensinya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.